Teman-teman bisa menjadi berjualan atau menjadi reseller atau dropshipper di aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada. Halo guys, welcome to my YouTube channel Adafgan TV, channel kesayangan kalian semua. Nah guys, di video kali ini kita akan membahas tentang usaha atau bisnis apa sih yang bisa dilakukan oleh anak kos ataupun mahasiswa. Nah guys, pertama-tama saya akan menjelaskan di sini tentang usaha apa sih yang bisa dilakukan oleh anak kos ataupun mahasiswa. Nah guys, saya akan menceritakan di sini tentang pengalaman-pengalaman pribadi saya atau pengalaman-pengalaman yang pernah saya lihat tentang bisnis apa sih yang bisa dijalankan oleh anak kos maupun mahasiswa. Nah guys ya. Nah guys, sebagai support system pada channel YouTube Adafgan TV, saya mohon klik like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Adafgan TV. Serta jangan lupa juga follow my Instagram and my TikTok account. Linknya ada di deskripsi ya, atau bisa juga nanti saya cantumkan di bawah ini ya guys. Jangan lupa ya guys, jangan lupa klik like dan subscribe. A few moments later. Nah guys, menjadi seorang anak kos ataupun mahasiswa, tentu menanti uang dari orang tua ataupun keluarga di kampung itu adalah hal yang sudah menjadi hal yang utama ya teman-teman ya, di sini. Tetapi pasti teman-teman yang menonton video ini pasti ingin, saya ingin berwirausaha, saya ingin membuat usaha nih kecil-kecilan, saya ingin membuat bisnis nih guys, seperti itu ya pasti pikiran teman-teman yang menonton video ini. Nah video ini cocok untuk teman-teman yang lagi ingin mencari bisnis apa sih yang cocok dilakukan oleh anak kos. Nah teman-teman tentu penasaran kan, bahwa usaha-usaha apa sih atau bisnis-bisnis apa sih yang bisa dijalankan mahasiswa ataupun anak kos sembari dia melakukan proses perkuliahan tersebut, sehingga dia bisa mendapatkan pundi-pundi uang yang lebih untuk mereka pergunakan atau teman-teman pergunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak kos. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan ada beberapa usaha yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama teman-teman ya, yang bisa teman-teman lakukan sebagai bisnis atau usahanya adalah usaha bisnis percetakan. Nah teman-teman ya, tentu dalam usaha bisnis percetakan ini kita tentu memerlukan yang namanya printer, dan mungkin ada beberapa peralatan-peralatan elektronik ya teman-teman ya. Tetapi paling utama yang harus teman-teman miliki di sini adalah printer. Nah tentu kita akan pakai dia untuk ngeprint file-file yang ingin ngeprint nanti atau ingin fotokopi, dan itu bisa teman-teman lakukan sebagai bisnis sampingan teman-teman sembari melakukan proses perkuliahan. Nah dan ini tidak ribet ya teman-teman, apalagi kan mahasiswa itu pasti akan mendapatkan yang namanya tugas, dan itu harus ngeprint lagi, dan daripada ngeprintnya banyak, mendingan kita membuat bisnis percetakan ini kan. Teman-teman bisa menawari ke teman-teman ke kelasnya, apakah ada yang ingin ngeprint. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Teman-teman bisa menyelesaikan tugas sekaligus dengan mendapatkan pundi-pundi rupiah dari teman-teman yang ngeprint, teman-teman kelasnya yang ngeprint ya, di teman-teman sekalian. Nah adapun bisnis yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah jualan makanan ataupun minuman. Nah teman-teman jangan malu ya untuk menjual di kampus atau di tempat manapun atau di tempat umum. Nah seperti pengalaman saya pada waktu maba itu, saya tidak memiliki uang, sudah kehabisan uang ya teman-teman. Jadi alternatif yang bisa saya lakukan adalah berjualan makanan. Nah kebetulan teman kelas saya ya ada produknya yang belum dia pasarkan. Nah kemudian saya ingin memasarkannya. Jadi saya bantu teman saya, kemudian saya mendapatkan beberapa persen keuntungannya, kepada saya,
ya, dan itu saya tidak perlu mengeluarkan modal teman-teman, karena kan barang yang saya ambil dari teman saya seperti itu sih. Jadi teman-teman juga bisa membuat makanan ataupun membuat minuman dan bisa dijual ke kampus-kampus. Mungkin bisa menjual cemilan-cemilan apa gitu yang teman-teman bisa buat sehingga teman-teman bisa jual, dan itu tentu mendapatkan keuntungan ya lumayan lah untuk kehidupan teman-teman sehari-hari. Nah teman-teman, yang ketiga bisnis yang bisa dilakukan adalah, atau usaha yang bisa dilakukan adalah menjadi guru les privat. Nah teman-teman yang berkuliah ini tentu memiliki ilmu, memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan yang belum berkuliah. Nah teman-teman bisa jalankan atau membuat usaha yaitu guru les privat. Dan teman-teman saya pada saat kuliah ya dulu itu sudah banyak menggunakan atau mempraktekkan dia menjadi guru les privat di beberapa rumah ya. Nah teman-teman bisa menjadi guru les privat itu sebagai alternatif teman-teman dalam mendapatkan pundi-pundi rupiah atau mendapatkan uang dalam les privat itu. Nah kita kan bisa menjelaskan, kita bisa mengeluarkan ilmu-ilmu yang kita miliki, atau kita bisa berbagi ilmu kepada siapapun yang ingin belajar ya teman-teman. Dan kita bisa sebagai guru les privat itu kan tentunya privat kan, itu pastinya akan dibayar. Kita mengajarkan apa yang mereka butuhkan. Contohnya sih yang paling banyak dicari untuk guru les privat itu adalah matematika, bahasa Inggris, biologi, seputar pelajaran SMA, SMP, dan SD sih yang kebanyakan dijadikan sebagai les privat. Nah teman-teman yang mengetahui beberapa mata pelajaran tersebut mungkin bisa menjadi atau membuat jasa sebagai guru les privat. Nah teman-teman, kemudian yang keempat yang bisa teman-teman jadikan sebagai bisnis atau usaha teman-temannya adalah jasa yang sesuai dengan program studi atau sesuai dengan jurusan kalian. Nah contohnya itu jurusan bahasa, mungkin dia bisa menjadi seorang penerjemah bahasa, mungkin bahasa Inggris, atau mungkin bisa menjadi penerjemah bahasa Jerman, bahasa Mandarin, atau bahasa Rusia kah, atau bahasa apa tentu, atau bahasa Korea, bahasa Jepang ya. Nah tentu itu bisa menjadi pundi-pundi rupiah teman-teman, sekaligus menjadi pengalaman teman-teman yang ada di jurusan bahasa. Nah karena kan sebagai penerjemah kita bisa menerjemahkan bahasa apa kepada siapa yang tidak mengerti, atau bisa menawarkan jasa teman-teman sebagai penerjemah kepada yang membutuhkan, seperti itu ya teman-teman. Dan juga dalam jurusan bahasa itu juga bisa menjadi penulis. Nah contohnya itu adalah jurusan bahasa Indonesia, dia bisa menulis sebuah buku, menulis sebuah artikel, atau menulis sebuah berita, mengirimkan tulisan teman-teman kepada berita-berita kayak mungkin bisa di Metro TV atau dimanapun itu, kita bisa memberikan tulisan kita, dan tentu itu akan dibayar ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk jurusan teknik komputer, teknik informatika, teknik elektronika, dan jurusan teknik yang lainnya itu bisa membuat jasa reparasi dan instalasi komputer, atau mungkin bisa jasa perbaikan kipas, perbaikan kulkas, sesuai dengan keahlian teman-teman ya. Terkhususnya ini di jurusan komputer dan teknik informatika ini bisa sebagai install laptop, install komputer, atau reparasi. Mungkin ada yang bermasalah di layar komputer konsumen teman-teman nantinya, itu semua bisa diperbaiki, dan itu tentu bisa menambah pundi-pundi rupiah teman-teman yang ingin melakukan bisnis atau usaha. Nah kemudian ini ya jurusan yang terakhir nih sih yang paling banyak dicari ya teman-teman, yaitu jurusan desain. Nah teman-teman tentu dalam jurusan desain itu kita bisa
menjual atau menjadikan jasa kita itu sebagai jasa desain grafis dan juga jasa fotografi. Nah, tentu di jurusan desain ini, apalagi kan di era globalisasi seperti ini kan, itu kebutuhan tentang desain dan teknologi itu sangat tinggi. Nah, tentu banyak itu membutuhkan jasa fotografi atau pengeditan foto atau jasa desain grafis yang bisa teman-teman lakukan. Itu pun bisa menambah pundi-pundi rupiah teman-teman sebagai anak kos ataupun mahasiswa sembari melakukan perkuliahan di kampus masing-masing. Nah teman-teman, adapun bisnis atau usaha teman-teman yang bisa dilakukan, nomor 5 adalah mendaftar sebagai ojek online. Nah ini sih yang semakin marak di kota-kota besar itu, terkhususnya di Makassar, Jakarta, dan kota lainnya itu. Kita bisa mendaftar sebagai ojek online. Nah mungkin provider yang bisa daftar ojek online itu ada Gojek, Grab, Maxim, dan juga ShopeeFood sebagai jasa pengantar makanan. Nah itu teman-teman bisa lakukan sembari menunggu jadwal mata kuliahnya. Apabila teman-teman kan ada jadwal kuliah pagi, kemudian setelah itu sorenya tidak ada lagi mata kuliah, kita bisa nyambi menjadi ojek online sebagai pertambahan pundi-pundi rupiah teman-teman. Dan itu tentunya menyesuaikan dengan waktu teman-teman ya. Apabila teman-teman menginginkan ojek online lagi nih pada sore hari kalau tidak ada mata kuliah, ataupun pagi hari apabila tidak ada mata kuliah, teman-teman bisa membukanya. Dan apabila mendapatkan order ya alhamdulillah ya teman-teman ya. Apabila kita sudah mendapatkan orderan berarti teman-teman bisa menambah pundi-pundi rupiahnya. Nah teman-teman, ada pengusaha atau bisnis yang ke-6 yang bisa teman-teman lakukan adalah menjadi supplier dan dropshipper dari supplier barang. Nah teman-teman, ini akan saya jelaskan, dan ini tidak mengeluarkan modal teman-temannya, karena kita menjadi supplier ataupun dropshipper barang, kemudian kita menjualnya. Nah, tapi kita mengambil barang atau meminjam barang dari supplier barang tersebut, kemudian kita menawarkan ke teman-teman kita, mungkin barang baju, celana, apakah makanan pun dan minuman pun, itu semua bisa teman-teman jual dan dengan menjadi reseller maupun dropshipper. Nah teman-teman, untuk mengetahui apa sih perbedaan dari reseller dan dropshipper itu, mungkin teman-teman sharing aja di Google ya untuk lebih jelasnya, atau nanti lihat di deskripsi apa sih perbedaan dari reseller dan dropshipper. Seperti itu kan teman-temannya. Nah kita teman-teman bisa menjadi reseller suatu barang atau suatu produk berupa kosmetik kah, atau pakaian, atau perlengkapan masak, perlengkapan apapun itu, teman-teman bisa menjadi reseller dropshippernya. Dan tentu itu bisa menambah pundi-pundi keuangan teman-teman kembali. Dan itu apabila keuangannya sudah ada, uangnya sudah ada, mungkin bisa ditabung lagi, dan sehingga kita tidak merasa kekurangan uang lagi. Nah teman-teman, adapun yang ke-7 yang bisa menjadi bisnis atau usaha yang dilakukan oleh anak kos ataupun mahasiswa adalah berjualan di situs e-commerce. Nah menyambung dari nomor 6 tadi, yaitu menjadi reseller dan dropshipper. Nah teman-teman bisa lakukan di e-commerce kesayangan Anda. Nah teman-teman bisa menjadi berjualan atau menjadi reseller atau dropshipper di aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah teman-teman itu bisa memesan barang di sana, kemudian teman-teman menjualnya, atau mungkin kita teman-teman bisa melakukan pre-order suatu barang atau jasa atau apakah itu yang bisa teman-teman jual. Kemudian kita melakukan pre-order, nih saya menjual ini, adakah yang mau pesan, adakah yang mau. Kebanyakan sih teman-teman yang melakukan pre-order itu atau berjualan di e-commerce itu, kebanyakan yang akan membeli adalah kosmetik ataupun produk-produk skincare maupun pakaian. Nah teman-teman bisa mengambil salah satu dari itu atau kesemuanya, kemudian teman-teman melakukan pre-order. Nah seperti ini, kayak menawarkan ke teman-temannya, ini ada saya barang yang bisa saya jual, teman-teman sempat berminat membeli seperti ini, seperti itu. Nah sehingga nanti teman-teman itu
itu apabila ada yang sudah memesan, kita tinggal memesan produknya langsung dari Shopee, kemudian kita menunggu barang tersebut dan barang tersebut datang, kemudian kita memberikan kepada konsumen yang telah memesan barang tersebut. Nah, begitu sih tentang cara berjualan di situs e-commerce sebagai reseller maupun dropshipper, ataupun berjualan biasa, atau kita memiliki produk sendiri, tentu kita bisa jual di situs e-commerce tersebut. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan tentang usaha atau bisnis apa saja yang bisa dilakukan oleh anak kos maupun mahasiswa di channel YouTube Adafgan TV. Nah teman-teman, apabila ada pertanyaan ataupun saran konten yang menarik, silahkan masukkan di komentar di bawah ini. Nah teman-teman, saya akhiri video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Adafgan TV. Nah guys, saya akhiri video ini ya. See you next video. Dah.